Konnichiwa minasan, balik lagi bersama saya Alina Zaitun Amrul Mujahidin dari kelas 11 CCKT 2. Nah, pada video kali ini kita memasuki bab 6, yaitu menghubungkan antar VLAN. Nah, pada bab kali ini tuh terdapat 10 materi ya teman-teman, kalian bisa baca sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konfigurasi inter-VLAN routing. Nah, pada kali ini tuh topologinya masih sama seperti sebelumnya, namun kali ini di sini saya akan menambahkan sebuah router. Kemudian kita sambungkan dengan switch-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini saya juga sudah menyediakan catatan konfigurasi, yang mana VLAN 1 dia mendapatkan networknya itu 1.0, lalu VLAN 10 menggunakan network 10.0, lalu untuk VLAN 20 menggunakan 20.0. Nah, langsung saja kita buka untuk routernya. Lalu di sini kita bisa pergi ke global configuration dengan ketikan conft, kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu interface FA0/1. Kemudian kita bisa enter. Selanjutnya di sini tuh kita akan menambahkan IP untuk VLAN 1, karena IP dari network VLAN 1 itu kita menggunakan 1.0, maka di sini kita bisa ketikkan IP address spasi 192.168.1. Sini saya menggunakannya itu 1 ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan subnet masknya yaitu 255.0. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan aktifkan interface tersebut dengan perintah no shutdown. Nah, lalu kita bisa ketikkan to show IP interface brief. Maka untuk IP yang sudah kita tambahkan tadi itu sudah aktif ya teman-teman. Nah, kemudian di sini tuh kita akan membuat sub interface untuk konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, untuk itu kita bisa ketikkan interface FA0/0.10. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan perintah encapsulation.iq spasi 10. Kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini saya menambahkan IP address 192.168.10.1. Kemudian kita memasukkan subnet masknya yaitu 255.0 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan aktifkan interface dengan perintah no shutdown. Kemudian kita enter, lalu di sini kita cek kembali ya teman-teman dengan perintah to show IP interface brief. Maka IP yang sudah kita buat tadi sudah aktif. Selanjutnya saya akan membuat untuk VLAN 20-nya. Nah, selanjutnya di sini tuh kita akan mengganti gateway-nya ya teman-teman. Nah, pada VLAN 10 kita akan ganti gateway-nya menjadi 10.1. Kemudian pada VLAN 20 menggunakan 20.1. Nah, karena IP dari PC1 itu 10.1, maka kita ganti menjadi 10.20. Kemudian untuk PC4 juga kita ganti menjadi 20.20 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, kemudian di sini tuh saya akan konfigurasikan terang pada interface switch yang mengarah ke router, yaitu switch 1. Di sini kita masuk ke global configuration. Kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/8. Kemudian kita enter, lalu kita jalankan perintah switch port spasi mode terang. Kemudian kita enter. Masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada root. Nah, pada konfigurasi DHCP server ini nantinya PC-PC itu dia akan mendapatkan IP address secara otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi mengetikkan IP secara manual pada setiap PC. Nah, langsung saja kita buka routernya. Kemudian kita masuk ke global configuration mode. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan IP
DHCP pool 10. Kemudian kita bisa tambahkan untuk networknya, yaitu di sini saya menggunakan 192.168.10.0. Kemudian kita isikan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan konfigurasikan untuk default routernya dengan ketikan default strip router. Kemudian kita tambahkan 192.168.10.1. Lalu kita enter. Kemudian di sini kita akan menambahkan DNS server agar si PC itu dia bisa terhubung ke internet dengan ketikan DNS strip server. Kemudian kita bisa masukkan 8.8.8.8. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita bisa exit, lalu kita lakukan hal yang sama pada setiap VLAN-nya. Nah, jika sudah selesai pada semua VLAN, di sini kita coba untuk ke PC1, kemudian ke IP configuration, lalu di sini kita ubah pengaturannya menjadi DHCP, lalu kita tunggu sampai IP-nya itu muncul. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu switch layer 2 dan juga switch layer 3. Nah, perlu kalian ketahui bahwa switch multilayer merupakan switch layer 3, lalu berbeda dengan switch 2960, yaitu merupakan switch layer 2. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Untuk switch layer 2 itu biasanya dia menggunakan switch 2960, sedangkan untuk switch multilayer kita menggunakannya itu switch 3560. Nah, angka 3 pada switch ini tuh dia menunjukkan switch tersebut bekerja pada layer ketiga. Begitu juga dengan switch yang ini, yaitu angka 2-nya menandakan pada tipe tersebut itu dia switch-nya bekerja pada layer kedua. Nah, perbedaan fungsi layer 2 dan juga layer 3. Nah, pada layer 2, switch hanya dapat menghubungkan perangkat yang berada dalam network yang sama. Sebagai contoh, PC1 dan juga PC4 itu dia berada pada network yang berbeda, sehingga switch layer 2 itu dia tidak dapat membantu komunikasi antar kedua PC tersebut. Oleh karena itu, switch layer 2 itu dia membutuhkan bantuan router agar dia itu bisa saling terhubung. Sedangkan pada switch 3 layer itu dia itu mampu menghubungkan PC1 dan PC4 itu tanpa bantuan router. Artinya, switch layer 3 itu dia dapat menghubungkan dua perangkat yang berbeda network tanpa menggunakan router. Masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Nah, di sini itu saya sudah menambahkan dua PC yang terhubung pada switch layer 3 ya, teman-teman. Kemudian di sini saya akan konfigurasi IP address. Nah, kita klik lalu pergi ke desktop, lalu IP configuration. Lalu di sini saya menambahkan IP-nya itu 192.168.10.55. Kemudian untuk subnet masknya ini menyesuaikan ya, teman-teman. Lalu untuk PC yang ke-20 ini saya akan memberikan IP-nya itu 192.168.20.55. Lalu subnet masknya ini sama. Selanjutnya di sini kita akan membuat VLAN pada switch. Di sini kita ketik pada CLI-nya, kita masuk ke global configuration mode dengan ketikan IN, lalu conf spasi T. Lalu di sini saya akan membuat VLAN 10, lalu menamainya dengan programming. Lalu di sini saya membuat VLAN 20 dengan namanya itu marketing. Lalu kita enter. Selanjutnya ketika VLAN-nya sudah dibuat, kita bisa masuk ke interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk PC 19 itu interface yang terhubung adalah interface FA 0/2. Kemudian kita masuk, lalu di sini kita bisa ketikkan switch port
spasi mode, spasi akses. Kemudian kita enter, lalu di sini kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Kemudian kita enter. Lalu selanjutnya untuk PC20 itu interface yang kita gunakan adalah interface FA0/3. Kemudian kita enter, lalu di sini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kemudian kita bisa langsung enter. Lalu di sini kita akan cek menggunakan perintah do show VLAN brief. Kemudian kita enter, maka di sini itu sudah ada ya teman-teman. Masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SPI. Nah, di sini tuh kita akan memasukkan IP address ke VLAN melalui switch virtual interface. Nah, di sini kita klik dulu switch-nya. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 10. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP address 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita exit. Lalu di sini kita masuk ke interface VLAN 20. Lalu kita enter. Lalu di sini kita ketikkan hal yang sama ya teman-teman. Di sini untuk IP address-nya itu kita menggunakan 20. Lalu di sini kita exit lagi. Lalu kita masuk ke VLAN 1. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan IP address-nya itu kita menggunakan 1.1. Lalu di sini kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, kemudian di sini kita bisa cek menggunakan perintah do show IP interface brief. Kemudian kita enter, maka di sini itu bahwa interface-nya itu sudah aktif. Selanjutnya kita akan konfigurasikan gateway pada PC yang di sini ya teman-teman. Gateway untuk VLAN 10 kita menggunakan 10.1. Kemudian untuk yang VLAN 20 menggunakan 20.1. Nah, di sini saya akan percepat. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk gateway-nya ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan mengaktifkan routing pada switch-nya. Kita bisa klik. Lalu di sini kita bisa ketikkan do show IP route. Kemudian kita enter. Maka di sini tuh ada tulisan ICMP redirect cache is empty. Nah, yang berarti dia itu switch MLS masih berada pada layer 2. Agar switch MLS itu dia dapat berfungsi sebagai layer 3, kita bisa aktifkan routing dengan perintah IP routing. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita bisa cek kembali ya teman-teman. Maka di sini untuk IP-nya itu atau tampilannya sudah berbeda yang menandakan bahwa switch MLS dia sudah berada pada layer 3. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu DHCP server pada MLS. Nah, kita akan coba untuk mengkonfigurasi DNS server pada switch MLS-nya ya teman-teman. Untuk langkah-langkah konfigurasinya itu, dia itu tidak jauh berbeda dengan konfigurasi DHCP server pada router sebelumnya. Nah, di sini kita bisa klik ininya. Kemudian di sini kita masukkan perintah IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita bisa enter, lalu di sini kita masukkan network 192.168.10.0. Kemudian di sini kita masukkan untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter, lalu di sini kita akan menambahkan default route-nya. Kita ketikkan default strip route
spasi di sini kita menggunakan 192.168.10.1. Kemudian kita enter, lalu kita akan menambahkan untuk DNS servernya, yaitu 8.8.8.8 atau IP dari Google. Lalu di sini kita akan lakukan langkah yang sama untuk VLAN 20 dan juga VLAN 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, di sini saya akan coba untuk merequest IP DHCP-nya pada PC 19. Di sini kita klik yang DHCP, lalu kita tunggu. Maka jika sudah muncul seperti ini, itu sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut ke materi yang ke-7, yaitu soal VLAN. Nah, teman-teman, di sini tuh saya sudah membuat topologi baru yang nantinya itu PC-PC ini itu saya kelompokkan berdasarkan VLAN-nya. Nah, untuk pembagian VLAN-nya di sini saya menggunakan warna merah untuk VLAN 10, warna kuning untuk VLAN 20, warna hijau untuk VLAN 30, lalu warna biru untuk VLAN 40 dan juga warna ungu untuk VLAN 50. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan catatan atau note untuk IP address yang akan kita gunakan pada masing-masing VLAN. Nah, kita perhatikan ya teman-teman, kita akan mengkonfigurasikannya dan menyesuaikan dengan pembagian VLAN dan IP address tersebut. Masuk ke materi yang ke-8, yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Nah, langsung saja kita konfigurasikan inter-VLAN routing. Nah, di sini kita masuk ke dalam router 1, kemudian di sini kita masuk ke CLI, lalu di sini kita bisa pergi ke global configuration. Lalu di sini kita akan masuk ke interface yang routernya itu mengarah ke switch, yaitu interface FA0/0. Kemudian kita enter, lalu di sini kita aktifkan interface tersebut dengan perintah no shutdown. Kemudian kita bisa langsung enter, lalu selanjutnya di sini kita akan buat sub interface untuk VLAN 10 dengan perintah interface FA0/0.10. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa konfigurasikan untuk encapsulation. .1Q spasi 10. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita akan memasukkan IP address yaitu 10.10.10.0. Kemudian kita tambahkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Nah, kemudian di sini saya juga akan membuat sub interface untuk VLAN 20, 30, 40 dan juga 50. Nah, silakan perhatikan ya teman-teman, karena di sini itu langkahnya sama, hanya berbeda pada nomor VLAN dan juga IP address. Nah, di sini saya percepat ya teman-teman. Nah, kemudian kita cek menggunakan perintah to show IP interface brief. Maka di sini itu untuk IP-nya itu sudah ada ya teman-teman, dan juga statusnya itu dia sudah up. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan DHCP server. Nah, pertama kita itu akan membuat DHCP untuk VLAN 10 dengan ketikan perintah IP. Kita keluar dulu ya teman-teman. Lalu kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa masukkan network spasi 10.10.10.0 spasi kita masukkan subnet masknya 255.0. kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa masukkan default strip route spasi 10.10.10.1. Kemudian kita bisa enter, lalu di sini kita isikan DNS server yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita enter, lalu di sini kita akan lakukan hal yang sama untuk VLAN lainnya. Di sini saya skip ya teman-teman. Masuk ke materi yang ke-9, yaitu bahas soal VLAN dan trunking.
Nah, lalu di sini itu kita akan membuat VLAN pada setiap switch ya teman-teman. Di sini kita masuk ke switch 1, kemudian ke CLI. Lalu di sini kita masuk ke global configuration. Lalu di sini kita akan membuat VLAN 10. Lalu di sini saya akan membuatnya sampai VLAN 50 ya teman-teman. Di sini saya percepat. Kemudian di sini kita cek menggunakan perintah do show VLAN brief. Kemudian kita enter, maka di sini sudah tertambahkan ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan membuat pada switch 2 dan juga switch 3. Nah, di sini saya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan interface ke dalam VLAN switch 1. Di sini saya akan percepat untuk prosesnya. Nah, jika sudah, kalian bisa melakukan langkah yang sama pada switch lainnya. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan konfigurasi trunking ya teman-teman. Kita masuk pada switch 1. Lalu di sini itu untuk interface-nya itu saya masuk ke dalam ini kita exit, lalu kita masuk ke interface FA 0/1 ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu di sini kita bisa ketikkan switch port spasi mode trunk. Kemudian kita enter. Nah, lalu di sini kita cek menggunakan perintah do show interface trunk. Kemudian kita enter, maka di sini itu sudah trunking ya teman-teman. Lanjut kita ke switch yang kedua. Nah, pada switch kedua ini kita itu akan menambahkan interface-nya itu ada 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita enter, lalu di sini kita bisa ketikkan switch port spasi mode trunk. Kemudian kita enter, lalu di sini itu kita bisa ketikkan do show interface kemudian trunk. Kita enter, maka di sini itu sudah ada ya teman-teman. Lanjut ke switch yang ketiga. Di sini kita itu sama seperti switch satunya. Kita pergi ke interface FA 0/1, kemudian kita enter. Lalu kita masukkan switch port spasi mode spasi trunk. Kemudian kita enter, lalu di sini kita bisa ketikkan do show interface trunk. Kemudian kita enter, maka di sini itu sudah ada ya teman-teman. Masuk ke materi yang 10 atau terakhir, yaitu bahas soal inter VLAN routing. Nah, sekarang itu kita akan melakukan pengujian ping dan juga DHCP. Sebagai contoh di sini pada PC1 itu kita masuk ke menu desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini itu kita akan coba untuk ganti menjadi DHCP. Maka di sini sudah muncul ya teman-teman, yang artinya itu berhasil. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.